Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam Bapak. Salam Bapak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak harap kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Nah, hari ini apa ada yang sakit? Ada Pak. Ada yang tidak Sehat masuk? semua. Masuk sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk memacu semangat kita pagi ini. Nah, Bapak pilihkan lagunya Pada Mumpung Negeri. Anak-anak bisa semua kan? Bisa Pak. Bisa Bapak. Mari kita mulai yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Kami berbakti Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan lagu Padamu Negeri tadi bisa menambah semangat kita dalam belajar hari ini. Nah, sekarang anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya Pak. Pada pertemuan yang kemarin? Ya. Lupa Pak. Lupa, ya. Pak. Ya, kemarin kita belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Oke. Ya Pak. Nah, ya. Bapak tanya sekarang, hari ini siapa yang piket? Saya Pak. Iya Pak. Oh ya, semuanya melaksanakan piket? Iya Pak. Ya, berhubungan dengan kesehatan. Kalau ada sampah yang menumpuk terlalu lama akan mengakibatkan apa nantinya? Sakit Pak. Ya, Sakit, sakit, Pak. terutama akan bau. Linda Terus itu tahu akan buang sembarangan itu Pak kalau habis jajan. Walah, kok bisa? Jangan ya. Sampahnya ditaruh di baku Pak. Wah, Buktinya tulis tahu Pak. oh iya jangan ya, jangan diulangi lagi. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Karena menjaga kebersihan lingkungan adalah apa? Tanggung jawab kita semua. Oke, gitu. Hari ini tentang sampah mungkin akan berhubungan dengan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan sebagai warga masyarakat. Yang kedua, nanti agar anak-anak bisa tentang informasi yang terkait berhubungan dengan sampah. Nanti kita akan belajar tentang pengolahan sampah yang bisa menguntungkan kita atau berhubungan dengan ekonomi. Informasi tersebut akan kita pelajari. Yuk, kita masuk dalam pembelajaran. Anak-anak siap? Siapa? Ya. Sekarang ketua kelasnya Pak Doni. Ya. Siap? Siap. Teman-temannya? Ya. Nah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Semangat lagi. Kita menurut kegiatan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih Mas Joni. Sama-sama Nah, Pak. sekarang, ya siap anak-anak mulai bacanya. Siap Bapak. Tampilkan sebuah video yang nanti akan kita amati dan pelajari bersama. Maulana ngantuk Pak.
Sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia, tak terkecuali di kota Semarang. Seolah telah menjadi banyak warga menemukan membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan efek samping. Padahal selain tak sedap dipandang mata, sampah juga dapat mengakibatkan bencana. Ya, diperhatikan itu orang yang membuang sampah sembarangan. Video viral membuang sampah dari jembatan Senin di Solo jadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan berulang-ulang tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak menyadari artinya kebersihan dan kesehatan. Jorok banget itu, Pak. Apalagi perilaku yang keliru ini dilakukan oleh banyak orang, seolah hal yang salah ini sudah menjadi benar. Sebenarnya ada dua teori ini, namanya teori kerumunan. Kita semua berbuat dan secara bersama-sama dalam maka orang cenderung memberikan karena tanggung jawab Makan. sama juga dalam hal sama kalau orang buang sampah maka orang tidak tidak apa karena tanggung jawab. Bukan hanya tak sedap dipandang mata, sampah di aliran sungai juga dapat akibatkan bencana. Salah satunya adalah pendangkalan sungai sehingga tak mampu menampung beban aliran air di wilayah hulu. Pembuangan sampah di sungai baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri sangat berdampak terhadap pendangkalan sungai. Dampak dari pendangkalan adalah jumlah air yang dari hulu besar kemudian turun ke hilir tidak mampu ditampung oleh sungai sehingga kemudian air akan meluber ke daerah kiri kanan atau daerah bantaran sungai. Ini bisa kita lihat di Semarang banyak terjadi banjir dikarenakan sungai tidak lagi mampu menampung beban. Ya, itu salah satu akibat tidak menjaga kebersihan dan membuang sampah di sungai, anak-anak. Angka produksi sampah di Jawa Tengah pun fantastis. Miris jika tak ada pengelolaan yang strategis. Pada tahun 2014 terdapat 7,9 ton timbunan sampah. Pada tahun 2015 terdapat 8,9 ton timbunan sampah. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8,5 ton timbunan sampah. Ini menandakan bahwa sampah setiap tahunnya meningkat. Tentu butuh pengelolaan yang tepat supaya sampah dapat terkontrol dan tidak hanya mencemari lingkungan. Bisa anak-anak lihat akibatnya. Masalah sampah sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Warga yang memproduksi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat harus membantu dan mengubah mindsetnya serta mencoba untuk melakukan pilah sampah di rumahnya masing-masing, edukasi putra putrinya juga untuk mengerti tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu juga menjaga lingkungan tetap hijau, segar, sehat seperti itu. Jadi bukan urusan pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab semua orang. Dan sebaiknya juga kita membantu program-program pemerintah dalam menangani sampah. Halo, Butik. Beberapa program didirikan Assalamualaikum. tentang sampah, rumah rosok dan kelompok 3R, Incus Reuse Recycle. Pemerintah juga dituntut lebih tegas dalam menindak pelanggaran, berikan efek jerah supaya sampah tak lagi cemari lingkungan. Tentang Video Studi, Amsari Retno melaporkan untuk NET. Iya. Nah, anak-anak, itulah tadi salah satu contoh akibat apabila kita tidak membuang sampah di tempatnya. Dan itu adalah akibat-akibatnya juga bisa kalian lihat di video tadi. Sampah juga bukan hanya masalah pemerintah, karena tanggung jawab kita semua. Oke. Nah, dari video yang kita simak tadi, siapa yang bisa menjelaskan akibat dari
atau bisa menganalisa akibat dari membuang sampah sembarangan. Ayo, Ya, Pak. siapa? Silakan tunjuk tangan bagi yang bisa. Bikin lalat, Pak. Pak. Saya, Pak, Oh, iya. bikin lalat. Oh iya, Bikin lalat itu. siapa dulu? Banjir, Mbak Pak. Murni. Banjir. Iya, Mbak Murni, apa saja akibatnya? Itu, Pak, tadi banyak lalat loh jadinya. Terus Oh, itu jijik banget iya, itu. betul. Jorok. Betul. Dan kalau sudah keluar lalat berarti pasti Bau. berarti berhubungan Pak, dengan bau. bisa kesehatan pernapasan kita juga. Terus Mas Lingkungannya Joni? jadi kotor, Pak. Oh iya, Mbak Isa, pinter sekali Mbak Isa, betul sekali. Yang pertama pasti kotor. Nah, siapa lagi yang mau menjawab, Mas Joni? Oh, iya sudah bau, jorok. Iya, Itu Pak apa? Sampah semua itu Pak. iya, betul, betul. Dan akibatnya jika sudah terlalu lama, seperti di sungai tadi, akan mengakibatkan Pendangkalan sungai. benjolan. Setelah itu Bencana banjir. banjir. Ya, betul. Ya, ya. Kita lanjutkan, anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan membagi atau membuat kelompok. Kelas ini nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Langsung Bapak tunjuk saja ya, biar tidak biasanya nanti ya ayal-ayalan atau gimana gitu. Iya, Bapak Pak. yang kelompok 1. Bapak tunjuk ya. Iya, Bapak. Untuk kelompok 1, Pak. Mbak Yuni. Anggotanya Mbak Yuni, Mbak Herdiana, sama Mas Maulana. Wah. Ya, kelompok 2, Mbak Eka, Mas Joni, sama Mbak Sulis. Ya Pak. Nah, kelompok 3, Mbak Iza sama Mbak Murni. Untuk kelompok 4, Mbak Linda sama Mbak Retno. Ya. Silakan yang sudah terbagi berkumpul sesuai kelompoknya. Ayo, Iya, Murni. Pak. Ini, Pak. Pak. Ya. Saya. Ya. Saya sama Iza ya tadi ya. Iya. Ya, betul. Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian berdiskusinya nanti. Kalian akan membahas bagaimana tanggung jawab kalian dalam kebersihan, keamanan, itu juga bisa sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan. Sekian Bapak bagikan ya. Silakan Iya, didiskusikan. Nanti kalau memang ada kesulitan akan Bapak dampingi dan bisa langsung bertanya kepada Bapak. Ya Pak. Silakan berdiskusi, Bapak Anu kalau nanti. Ya Pak. Sudah Pak, sudah selesai. Ya. Belum, Bapak, belum. Murni dari tadi ngomong terus, Pak. Kalau mulai Pak ngantuk nih Pak. Doni dari Semangat. tadi ngomong terus Bapak, suruh cuci muka. Semangat belajarnya. Nah, sekarang ini LKPD-nya ada yang belum paham tentang soalnya? Nomor 2, Bapak. Ya. Nomor 2 maksudnya tanggung jawab apa ya, Bapak? Tentang apa ya, Bapak? Tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, yaitu contohnya seperti tadi menjaga kebersihan, keamanan seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal mau diskusi tadi. Ya. Iya, Bapak. Oke, Pak. Sudah Bapak. Sudah selesai? Iya. Ya. Sudah selesai. Sekarang perwakilan sudah siap untuk perwakilan tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Silakan. Saya Bapak. Oke, Mbak Yuni siap. Silakan ke depan. Ya. Ya. Sudah ke Yang depan, saya, Pak. Pak. Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Yuni.
Iya, Bisa Bapak. kembali ke tempat duduk. Untuk kelompok 2, Mas Joni, silakan. Maju ke depan. Siap. Ya, Pak. Sudah, Mas Joni? Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Sekarang yang kelompok 3. Ya, Pak. Mbak Ica apa Mbak Murni yang maju? Murni aja, Pak. Ya, Biar gak ngomong maju terus, Mbak Murni, Pak. jangan malu-malu. Iya, saya maju. Ya, silahkan Mbak Murni. Iya, ini Pak, sudah ya. Oh ya, terima kasih Mbak Murni. Wong bagus gitu kok malu-malu mau ke depan. Iya. Ya, untuk kelompok 4, siapa yang mewakili? Dia, Pak. Mbak Linda apa Mbak Reno? Mbak Reno. Maju sama-sama Pak, karena kita selalu bersama Pak. Oh iya, silahkan. Dua Iya. sekali ya. Kan tidak pernah bertengkar Pak, Silakan. kita sama-sama terus. Iya, betul itu. Emang sama teman harus selalu rukun. Masa mau Silakan, dilayan Ibu, ke berdua? depan. Sudah Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, ya, terima kasih untuk Mbak Linda dan Mbak Reno. Ya, itu tadi hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Oke, semua ternyata sudah bisa, sudah pinter, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan pinter-pinter lagi. Terima kasih anak-anak. Dan selanjutnya kita lanjutkan berhubungan tadi dengan sampah. Sampah kalau kita buang pada tempatnya, kalau kita kelola dengan baik, akan berguna untuk kita. Oke, akan berguna. Bisa kita buat menjadi sesuatu barang yang berguna dan kita jual kembali dan bisa menghasilkan atau kita akan memperoleh penghasilan dari itu. Oke, ya tetap berkelompok. Kita akan. Masa sampah bisa dijual? Iya, tapi kan kita perlu diolah dulu. Oh, Oke, sampah kalau kita dijual, iya, memang kalau seperti tukang apa kalau itu di tempat Bapak itu tukang apa? Pak, itu za, ropo itu za, ropo ya. Iya. Oh, jual za. Betul. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Untuk materinya. Yang kedua tentang pemanfaatan sampah. Jadi berhubungan dengan sampah, sekarang kita akan pemanfaatan sampah tentang informasi-informasi yang terkait di dalam bacaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sekarang Bapak akan menampilkan materinya sebentar. Ditunggu sebentar. Ya. Sudah. Oh ya. Ini tentang nanti kita akan belajar tentang ada gambar ilustrasi tentang perbuatan yang baik, buruk tentang sampah dan nanti akan kita bahas di bacaan tentang pengelolaan sampahnya. Kita mulai ya anak-anak. Ya, Pak. Tetap semangat atau kita gini kok kelihatannya ngantuk semua. Semangat, Pak. Iya. Semangat, Semangat, Pak. Dulu ya. Ya. Mau? Tepuk semangat? Iya, Bapak ajarkan dulu. Oke. Mana, Pak? Bapak ajarkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terus Bapak bilang setelah itu anak kelas 5 hebat, hebat. Yes. Begitu jawabnya bersama-sama dan serentak ya. Siap? Ya, Bapak. Baik. Sekarang, tepuk semangat. Semangat. Anak kelas 5 hebat. Yes. Itu. Setengah tepuk, setengah yel, biar campur. Iya, wis duduk. Kita lanjutkan lagi. Masih semangat? Tetap semangat anak-anak? Semangat, Pak. semangat. Kita lanjutkan untuk materinya. Bisa anak-anak amati bahwa yang gambar yang pertama itu gambar ilustrasi tentang perbuatan yang baik tentang sampah, yaitu kita membuang sampah pada tempatnya.
Di gambar tersebut, buang sampah sembarangan no way. Itu bahasa Inggris atau artinya Apa no tidak. way itu, Pak? Tidak, jangan Oh, buang sampah sembarangan. Terus gambar yang kedua itu bijak kelola sampah. Sejak tangan pertama. Berarti Iya, pada di kalian masih sebelumnya anak-anak aku pun salah. sudah harus bijak dalam mengelola Mengelola sampah. Yang pertama dari awal tangan pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya. Betul. Terutama yang membuang bungkus-bungkus jajan, ya kan? Kadang-kadang sambil lari sudah langsung lempar saja. Jangan ya. Mulai sekarang. Itu Pak kebiasaannya Pak. Itu juga sukanya ditaruh bangku, Pak. Itu Kebiasaan Joni itu, Pak. Itu. Kebiasaan Joni. Nah, Joni sering buang sampah itu, Pak. iya. Nanti kayak sarang burung nanti mejanya. Lupa, Pak. Ya. Ya, jangan kalau mulai hari ini, mulai saat ini anak-anak buang sampah pada tempatnya. Siap? Siap, anak-anak? Selanjutnya? Boleh makan, Pak. Sudah. Ini ilustrasi yang kedua. Ya. Gambar ilustrasi kedua ini adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu diikuti. Membuang sampah itu, Pak? sembarangan. Itu membuang sampah di sungai dan mengakibatkan itu pendangkalan. Terus itu yang gambar kedua itu membuang sampah di tepi jalan. Itu mengakibatkan yang terutama bau pasti. Bagi orang yang lalu lintas juga mengakibatkan banyak lalat dan mengakibatkan penyakit. Oke? Tidak perlu diikuti. Ya, betul. Itu, Pak. Pinter Mbak Iza. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam teks. Teks nanti berhubungan dengan dampak buang sampah yang mencemari lingkungan. Betul. Betul. Dampak membuang sampah sembarangan yang mencemari lingkungan. Oke. Siapa yang mau membaca ini untuk teksnya? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Saya. Ya, Ya, Pak. mau, Pak. Joni dulu. Semua itu sudah, Pak. Ya, silakan Mas Joni. Saya. Baca, Pak. Ya. Udah, Pak. Udah Ya, selesai terima tuh. kasih. Udah, Pak. Untuk yang kedua, siapa yang berani? Mana, Pak? Saya Pak. Ya, setelah Mas Joni, sekarang yang perempuan. Saya Pak. Mbak Eka, silakan baca. Sampah-sampah itu seharusnya dibuang ke tong sampah. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya siapa yang mau membaca? Saya Bapak. Oh ya, Bu Mbak Iza, silakan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita bisa membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Iza. Terus selanjutnya? Kayak Bu Atem. Nah, Mbak Herdiana, silakan. Ya. Poin penting dalam pengelolaan sampah dan rangkaian pembuangan sampah yang ideal yaitu sudah Bapak. Ya, terima kasih. Ya, ini yang selanjutnya siapa yang belum tadi? Mbak Murni kok diem aja, lapar ya? Ngantuk Pak, itu Ya, Pak. silakan dibaca. Pak, ngantuk dikit ini agak ngantuk. Iya. Saya baca ya, Pak. Iya. Biogas, sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang setelah teman kalian membaca, nanti bisa kita pelajari, bisa kita amati tentang dampak-dampak sampah, oke, dan cara pengolahannya, oke. Iya. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD kepada yang kedua kepada kelompok kalian. Tugas oke? lagi, Pak. Tugas lagi, Pak. Iya, enggak apa-apa. Biar Sudah seru. lemes, Pak. Belum makan ya?
Udah, Pak. tapi udah lapar lagi, Pak. Jadi bawa bekal tidak anak-anak? Belum sempet, Pak. Nggak bawa, Pak. Jangan sampai telat makan loh ya, karena makanan itu penting untuk Bikin pertumbuhan. kenyang, Pak. Iya, itu termasuk salah satunya. Tujuannya makan. Yuk kita lanjutkan ke kelompok kita. Tadi kelompoknya tetap sama ya. Ya, Pak. Bapak akan membagikan Iya. LKPD. Nah, sekarang LKPD Bapak bagikan. Nggak usah berebut loh ya. Sudah dibagikan satu kelompok satu kok. Yuk silakan berdiskusi. Tulis, Pak. Ya, berdiskusi. Sudah selesai, Pak. Wah, cepat sekali. Murni Wah, hebat. hebat. Hebat sekali. Iya. Untuk yang lain? Belum, Pak. Belum ya, Kak? Belum selesai. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang Ada, Pak. belum paham? Belum dipahami? Mas Joni? Enggak? Belum dibeli, Pak. Iya. Kalau berdiskusi bersama kelompoknya, tapi kalau memang belum ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Untuk kelompok 1, bagaimana pekerjaannya? Untuk tadi Mbak Yuni, Mbak Erdiana, dan Mas Maulana gimana? Sudah selesai, Bapak. Oh iya, siap. Siap, hebat, hebat. Terus kelompok 2, Mbak Eka, Mas Joni, Mbak Sulis, bagaimana? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, Belum, Pak. Belum, Mas Joni. belum. Belum. Nah, yang satu belum, yang satu Eka nggak sudah. mau mengerjakan, Iku. Oh iya. Oh iya. Joni ingin keluar itu, Pak. Badan. Oh alah, ya belum selesai, ditunggu nanti selesai ya. Terus kelompok Ini loh, 3, Mas. ya, semangat Sudah, belajarnya. Bapak. Bu Mbak Iza sama Mbak Mbak Murni. Murni sudah. Tadi kan udah Oh tadi, iya Pak. sudah tadi, hebat, selesai duluan, nulisnya kilat. Terus kelompok 4 Mbak Linda sama Mbak Sudah, Rena Pak. bagaimana? Oh iya siap, semuanya sudah selesai. Wah pinter-pinter semua. Sekarang perwakilan tadi bisa maju bersama kalau sekarang setiap kelompoknya. Dimulai dari yang tadi, yang diskusi pertama dari kelompok 1 ya, Bapak Rolling sekarang yang maju dari kelompok 4. Mbak Linda dan Mbak Retno silakan mempresentasikan hasil diskusinya tentang menganalisa bacaan tadi tentang sampah tadi. Monggo Mbak Linda dan Mbak Ya, Retno, Bapak. Paragraf 1 dengan pertanyaan apa? Sudah, Bapak. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, Mbak Idatin dan Mbak Murni, silakan. Ayo Murni kamu yang baca. Gantian toh Iza ah. Iza nih, gantian. Wah, Saya yang baca. bersama-sama. Nggih, bersama-sama. Udah ayo kita. Analisislah informasi pada teks bacaan. Sudah, Bapak. Oh, nggih, terima kasih. Bagus. Terus kelompok 2, Mbak Eka, Mas Joni dan Mbak Sulis. Silakan. Siapa yang saya baca? Iya, kelompok 2 sudah waktunya maju. Mas Joni? Mas Joni? Mas Joni apa Mbak Sulis? Monggo, silakan. Capek saya. Mas Joni aja. Ya. Sudah. Saya, Pak. Iya, bisa. Tapi stop, berhenti dulu di situ di depan. Nah, ini untuk kelompok 2, Bapak ambil silahkan kelompok lain menanggapi hasilnya bagaimana. Silahkan kelompok 2 tadi, silahkan kelompok 1 menanggapi dari presentasi kelompok 2. Iya, Bapak. Oke, sudah Bapak. Oh iya, sudah. Terima kasih. Sekarang ada lagi kelompok 4. Silakan menanggapi presentasinya kelompok 2. Silakan Mbak Linda atau Mbak Reno yang menanggapi. Iya, Bapak. Ya, sudah. Terima Ya. kasih. Iya,
Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Terima Terus kasih Bapak. ya, kelompok 1 silakan melakukan presentasi ke depan kelas. Untuk Mbak Yuni, Mbak Erdiana, dan Mas Maulana. Gantian Bapak, Mas Maulana biar yang Ya, maju. monggo. Ya, silakan Mas Maulana. Ya. Analisis informasi pada teks, Pak. Sudah Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kelompok lain silakan menanggapi. Yang belum tadi menanggapi itu kelompok 3. Silakan menanggapi untuk presentasi kelompok 1-nya. Ayo Murni, kamu yang nanggapi. Tadi saya kan sudah baca. Ayo Oh, Murni, iya. nanggapi Murni. Silakan Mbak Murni ditanggapi presentasinya temannya. Iya, itu benar Pak, sudah benar. Oh iya. Sudah ya, terima kasih. Kalau begitu, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Oke. Nah, terima kasih. Semua kelompok telah melakukan presentasi dan telah memberikan analisis informasi yang terkait dampak sampah atau dampak membuang sampah sembarangan. Nah, akibat-akibatnya Bapak berikan dampaknya. Yang tadi yang pertama bisa kita lihat mengakibatkan bau, mengakibatkan kotor, mengakibatkan penyakit, dan yang paling yang sangat bahaya yang besar akan mengakibatkan bencana. Nggih. Mulai sekarang anak-anak Bapak harap mau membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan demi kesehatan kita bersama, nggih. Nah, selanjutnya untuk pemantapan Bapak memberikan evaluasi kepada anak-anak. Nggih. Ini evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri nggih, sudah tidak berkelompok. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah tidak berkelompok, kelompoknya sudah selesai. Nah, Bapak akan bagikan soal evaluasinya nggih. Ya, Pak. Silakan dikerjakan, diselesaikan evaluasinya. Bapak beri waktu 10 menit. Oh, cepat, Pak. Kalau kurang nanti bisa Ditambah. ya. Dibuat PR, Pak. Wah, PR, Pak. dulu. Ya, jangan dulu, dikerjakan dulu. Nanti kalau di sekolah bersama Bapak, kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa tanya, bisa bertanya. Oke, silakan dikerjakan. Dicermati bacaannya, ya, pada soalnya dicermati bacaannya. Setelah itu silakan ya. Mbak Zulis, bagaimana, ada kesulitan? Sudah, Bapak. Oh iya. Mbak Eka, gimana? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Oke. Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah, ya. Pak. Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah, Bapak. Ya. Wah, bagus-bagus semua, sudah bisa ternyata. Pinter-pinter semua. Ya, memang hebat, kelas 5 ini paling hebat. Sudah bisa semua. Oke, terima kasih anak-anak. Nah. Nah, tentang pembelajaran hari ini, anak-anak. Nah, tentang berarti sampah itu berbahaya tidak untuk kesehatan kita? Bahaya, Sangat Pak. berbahaya. Iya, Pak. Makanya kita bersama-sama
harus selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Kebersihan atau membuang sampah di tempatnya itu adalah tanggung jawab kita semua. Oke. Nah, untuk hari ini apa ada yang belum dipahami oleh anak-anak? Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Oh ya, ya. Ya. Saya paham ya. Nah, sebelum Bapak tutup, oke, Bapak akan memberikan penjelasan dulu bahwa untuk materi hari ini kita belajar tentang sampah. Intinya menjaga kebersihan atau akibat-akibat yang dapat timbul dari membuang sampah sembarangan. Yang pertama pasti menimbulkan penyakit. Nah, itu bisa penyakit yang berbahaya untuk kita semua. Ya. Dan yang kedua, bisa menyebabkan bencana yang terutama banjir jika kita membuang sampah di sungai. Akan terjadi pendangkalan. Akhir-akhirnya akan terjadi banjir. Nah, dan untuk sampah itu bisa dikelola. Nah, bisanya yaitu didaur ulang. Bisa kalau sampah plastik bisa kita gunakan untuk bisa biji plastik dan kita bisa buat kerajinan. Terus kita kalau seperti sampah yang lainnya bisa kita buat seperti kompos atau biogas. Kan tetap berguna untuk kita semua. Oke. Nah. Dan sebelum Bapak tutup, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang mengklarifikasi informasi ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu pada materi bahasa Indonesia. Yang kedua, peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Itu untuk materi IPS. Oke, untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Saya, Pak. Silakan, iya, Mas Joni, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran sudah mau pulang, kita berdoa dulu, semoga ilmunya barokah. Berdoa, mulai. Saya, Pak. Ya, terima kasih Mas Joni. Sebelum Bapak tutup, anak-anak selalu semangat belajar, jaga semangatnya, jaga kesehatannya. Oke? Bapak akhiri pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Pak Gale. Monggo. Siapa yang mau memberikan masukan? Pak Joni, silakan. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak Galih. Iya. Oke. Sudah bagus, Pak. Dari awal pendahuluannya bagus. Cuma mungkin sedikit masukan, Pak. Oke. Tadi di awal berdoa emang belum ya, Pak, lupa. Terus iya, lupa tadi. Yang kedua untuk mungkin soal di diskusi kelompok itu kan ada dua, Pak. Iya. Mungkin bisa diberikan gambar sebagai penguat untuk menganalisis siswa itu. Iya. Oh iya, siap. Yang lainnya sudah bagus, Pak. Semangat, Pak Galih. Oke, terima kasih Pak Joni. Bu Herdiana. Oke. Untuk pembelajarannya sudah bagus, runtut, tapi tadi ada yang ketinggalan, Pak. Refleksi, nggih. Oi, Hari ini mengenaskan apa tidak seperti itu? Iya, Mungkin refleksinya tadi saya sebentar dulu. Ya, belum ada memang. Oke. Iya. Baik, Bu Murni, monggo.
Pak Gale tadi video di awal tadi video ini PBL ya Pak tadi ya? Iya, langsung saya memberi masalah kepada Mungkin terlalu panjang videonya, jadinya kita mikirnya mau dibawa kemana ini gitu jadinya. Oh, iya. Mungkin terlalu panjang gitu aja. Iya, Kalau 4 bisa menit Bu durasinya. Mungkin ya. kan kalau dalam tidak mungkin untuk PPL untuk pembelajaran kan 2 kali 35 menit. Nanti 4 menit mungkin kalau pembelajaran bisa tidak terlalu gitu. panjang nanti. Oh, itu Oke, nanti Mbak. dijadikan 2 kali berarti videonya? Itu 1 kali kalau nanti memang anak pada waktu diskusi apa itu masih membutuhkan, nanti tetap sambil diskusi ditayangkan nanti. Ya. Tetap Ya, Pak. ditayangkan gitu. Oke. Monggo lainnya. Ya, Bu Eka. Mohon maaf Pak Gale. Tadi sepertinya untuk kesimpulan pembelajaran Pak gurunya nggih yang menyimpulkan. Iya, cuma saya memberi pertanyaan sedikit, terus kemudian saya bantu untuk memberi penguatan. Tapi nggih, sepertinya malah Pak gurunya yang buat kesimpulan pembelajaran. Oh iya, iya. Monggo. Siswa diarahkan saja. Nggih. Terima kasih. Monggo lainnya. Nggih. Ya, Bu Sulis. Nggih. Mohon maaf Pak Gale. Tadi kalau tidak salah dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Gale kalau tidak salah hanya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk yang PKN, Bapak. Hak, kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap sampah. Untuk bahasa Indonesianya dereng, Bapak. Belum, Bapak. Belum, tadi terlupa. Terlupa tadi itu yang berkaitan apa itu mengidentifikasi informasi terkait sampah tadi, belum saya. Jadi mengidentifikasi menggunakan kata tanya niku nggih Bapak. Iya, betul. Oh, Monggo. nggih. Masih Terima ada kasih. yang lain? Ya, Bu Yuni. Iya Pak Gale, terkait persepsi saja. Tadi kan anak-anak diajak menyanyikan lagu Padamu Negeri, nggih. Itu mungkin nasionalis ya. Ada punya mungkin ya, itu kan juga sudah bagus. Tapi alangkah baiknya jika kita melaksanakan pembelajaran ini di tengah-tengah gitu, atau mungkin ketika anak-anak sudah agak capek gitu. Iya. Bisa juga itu nggih diberi lagu yang agak semangat gitu saja. Ini kan sekarang sedang Agustus, diberikan yang 17 Agustus gitu. Gitu saja Pak Gale. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Sudah? Monggo Bu Luki. Ya, terima kasih Pak Gale. Ini adalah penampilan terakhir dari Pak Gale. Nah, untuk penampilan Pak Gale ini memang sudah runtut, namun karena terbawa situasi terakhir dan sudah sore, ini sehingga cara menyampaikannya datar-datar saja, sehingga kalau ke anak-anak mungkin kurang ada gregetnya. Ditambah lagi yang awal untuk memberikan masalah kepada anak-anak, itu mungkin betul yang disampaikan Bu Eka kalau nggak salah tadi, itu videonya terlalu panjang Pak, karena yang dengan capek itu nanti yang penting anak-anak tidak membuang sampah, tahu akibatnya gitu, dan mengajak anak-anak untuk hidup bersih, itu aja. Dan yang kedua di sana tadi juga tidak akan ada tampilan dari pengolahan sampah itu sendiri. Sampah, sehingga anak mendengarkan berita yang cukup panjang, tetapi endingnya ke masalah yang ditarik tidak banyak gitu, karena anak-anak hanya tujuannya untuk tidak membuang sampah dan akibatnya gitu saja.
betul yang disampaikan tadi untuk bahasa Indonesianya itu tidak ada tujuannya tidak tersampaikan begitu. Sehingga nanti dengan waktu ngajar yang seperti tadi itu di tengah-tengah sebetulnya ada lagu yang ceria itu Pak ya, jangan membuang sampah. Nah, jangan membuang sampah di mana-mana itu. Itu mungkin itu yang menarik. Nah, sehingga nanti juga ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Di mana membuang sampah mungkin di lingkungan yang kejadian sehari-hari siapa yang wajib membuang sampah, kalau di rumah, di sekolah itu dikaitkan ke sana itu untuk bahasa Indonesianya lebih mengena Pak. Ya nanti pertanyaannya sehingga LKPD-nya pun bacaannya jenengan sudah jenengan tayang video seperti itu, bacaannya bahasa Indonesianya juga ini panjang. Di LKPD itu saya kira untuk diskusi juga tadi sudah tersampaikan, cuma soal-soal dalam diskusi pun ya yang capaiannya tadi sesuaikan dengan tujuannya. Untuk menarik kesimpulan betul bersama-sama dan untuk refleksinya ke anak-anak itu perlu dikuatkan, penguatan dari gurunya juga bersama-sama dengan anak-anak. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat Pak Galih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Luki. Ini Pak Galih manajemen waktu ya Pak Galih ya. Ya diminta berapa menit sesuaikan materinya. Gitu ya. Iya Pak. Makanya jangan sampai terjadi seperti yang disampaikan Bu Murni tadi. Oh videonya kelamaan gitu ya. Nah jadi manajemen waktu yang Pak Galih perlu lakukan gitu ya. Nah, kalau memang diberi waktu 30 maksimal 35 menit ya videonya 4 menit ya kapan rangkannya gitu, kapan diskusinya. Nah ini perlu diperhatikan.